Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel Raditya Putra. Di sini akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester terkait dengan mata kuliah Special Topic in Accounting dengan judul Dampak Stabilitas Finansial Akibat Adanya Pinjaman Online. Pertama-tama saya akan membacakan terkait daftar isi apa saja yang eh, telah saya buat dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan juga metode penelitian. Yang pertama, latar belakang. Pinjaman online atau pinjol telah menjadi salah satu solusi keuangan yang sangat populer di masyarakat modern karena kemudahan akses dan proses pencairan dana yang cepat. Banyak pengguna pinjol yang tidak memahami secara penuh risiko dan konsekuensi dari pinjaman tersebut, sehingga berpotensi terjerat utang yang sulit dilunasi. Selain itu, praktik penagihan yang agresif dan tidak etis oleh sebagian penyedia pinjol, terutama yang ilegal, menimbulkan tekanan psikologis dan sosial bagi para peminjam. Fenomena ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta regulasi yang lebih ketat dan efektif dari pemerintah dan otoritas terkait untuk melindungi konsumen. Dengan latar belakang tersebut, makalah ini akan membahas secara mendalam dampak pinjaman online terhadap stabilitas finansial, baik dari sisi individu, keluarga, maupun sistem keuangan secara keseluruhan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pinjaman online terhadap stabilitas finansial individu dan rumah tangga. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan pinjaman online dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana implikasi pinjaman online terhadap kemampuan pengelolaan keuangan dan siklus utang jangka panjang. Yang keempat, eh, apa apa dampak dari praktik penagihan dan bunga tinggi pinjaman online terhadap kesehatan finansial konsumen. Yang kelima, bagaimana peran literasi keuangan dan regulasi dalam meminimalisir dampak negatif pinjaman online terhadap stabilitas finansial masyarakat. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu menjawab dari rumusan masalah yang telah dibuat pada slide sebelumnya. Yang pertama, mengetahui pengaruh pinjaman online terhadap stabilitas finansial individu dan rumah tangga. Yang kedua, mengetahui faktor yang menyebabkan pinjaman online dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui implikasi pinjaman online terhadap kemampuan pengelolaan keuangan dan siklus utang jangka panjang. Yang keempat, mengetahui dampak dari penagihan dan bunga tinggi pinjaman online terhadap kesehatan finansial konsumen. Yang kelima, mengetahui peran literasi keuangan dan regulasi dalam meminimalisir dampak negatif pinjaman online terhadap stabilitas finansial masyarakat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan pemahaman lebih mendalam. Yang kedua, sebagai sumber referensi bagi pemerintah dan regulator. Yang ketiga, untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Yang keempat, mendorong perilaku keuangan sehat. Yang kelima, memperluas wawasan akademik serta menyediakan dasar untuk penelitian lanjutan. Tinjauan pustakanya yaitu yang pertama pengertian pengertian pinjaman online dan perkembangan pinjaman online. Pinjaman online merupakan fasilitas peminjaman uang yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan berbasis teknologi informasi atau fintech yang beroperasi secara daring melalui aplikasi atau website. Selanjutnya, perkembangan pinjaman online di Indonesia ini sangat pesat, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan penetrasi internet yang tinggi di masyarakat. Dampak terhadap ekonomi. Pinjaman online berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses modal yang lebih luas, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Dengan akses modal yang lebih mudah, perilaku usaha dapat mengembangkan bisnisnya, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak positif pinjaman online terhadap stabilitas finansial. Pinjaman online memberikan dampak ganda bagi masyarakat. Di satu sisi, pinjol dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak seperti pendidikan, kesehatan, atau modal usaha, serta menjadi solusi bagi mereka yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Namun, di sisi lain, kemudahan ini membawa risiko besar, terutama jika tidak diimbangi dengan pemahaman literasi keuangan yang memadai.
Literasi keuangan dan perilaku konsumen. Literasi keuangan adalah pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan seseorang dalam mengelola keuangan pribadi secara efektif, termasuk kemampuan membuat anggaran, mengatur pengeluaran, menabung, dan berinvestasi. Literasi ini sangat berperan dalam membentuk perilaku konsumen yang sehat dan rasional dalam mengelola uangnya. Selanjutnya, implikasi sosial dan ekonomi. Pinjaman online memberikan kemudahan akses keuangan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai implikasi sosial yang ekonomi dan ekonomi yang signifikan, terutama jika pinjaman online tersebut ilegal atau tidak diwarisi dengan ketat. Pentingnya regulasi dan perlindungan konsumen. Regulasi dan perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online sangat krusial untuk menjaga keamanan, keadilan, dan keberlanjutan industri fintech di Indonesia. Seiring pesatnya pertumbuhan pinjol, OJK telah menerbitkan berbagai aturan untuk mengatur operasional pinjol dan melindungi konsumen dari praktek-praktek yang merugikan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan sistematik literatur review yang merupakan metode literatur review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Jenis data. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif di mana data ini merupakan data yang tidak bisa diukur dengan angka, melainkan berupa deskripsi, narasi, atau teks. Data ini lebih fokus pada makna, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok. Beberapa jenis data kualitatif meliputi data verbal, data visual, observasional, data dokumen dan artefak, serta data naratif. Sumber datanya yaitu data sekunder, di mana data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain seperti buku, jurnal, atau laporan. Untuk teknik pengumpulan datanya, tahapan data collection atau pengumpulan data pada systematic literature review yaitu dengan pencarian komprehensif di mana pemilihan database dengan menggunakan kombinasi kata kunci, penyertaan atau pengecualian, daftar lengkap makalah dengan kata kunci didasarkan pada research question, search string, search development, dan advanced search untuk memperoleh hasil yang akurat dalam pencarian di database. Ekstraksi data dapat dilakukan melalui mesin pencarian seperti Scopus, WOS, IBSCO, ProQuest, ABI atau Inform, Publisher, Elsevier, Science Direct, Emerald, Taylor and Francis, Springer, dan sebagainya. Untuk pengumpulan data lainnya dapat juga ke database melalui perpustakaan UPI. Analisis data. Tahapan analisis data pada systematic literature review ini menyajikan hasil atau temuan, menjawab pertanyaan penelitian, analis template, atau menganalisis data kualitatif secara tematik seperti data tekstual entry jurnal. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Semoga Bapak berkenan dengan hasil presentasi yang telah saya paparkan pada kali ini. Terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.